adik-adik sekalian, gimana nih kabarnya? Udah lama banget ya kita nggak ketemu. Semoga adik-adik di rumah selalu terjaga kesehatannya, menjaga lingkungannya tetap bersih dan tetap semangat untuk belajar. Oke, sebelum ke materi hari ini, Miss mau kenalan dulu nih, siapa tahu Miss yang belum pernah masuk ke kelas adik-adik atau mungkin juga udah ada yang lupa. Oke, perkenalkan, nama Miss adalah Miss Desti. Miss Digama mengajar IPA. Untuk hari ini Miss akan mengajak adik-adik review materi yang sering banget nih adik-adik keluhkan. Kira-kira apa ya? Wah, adik-adik sering banget nih ngeluh, wah susah nih Miss materinya, aku kok belum paham terus ya. Kira-kira materi apa ya? Ya, betul, tentang sistem peredaran darah. Harapannya semoga setelah nonton video ini adik-adik bisa sedikit lebih memahami ya tentang sistem peredaran darah. Oke, sebelum kita mulai materinya, yuk duduknya dirapihin dulu. Kalau ada yang nonton video ini sambil tiduran atau makan boleh banget, asalkan tetap fokus ya. Oke, udah siap? Yuk kita langsung ke materi ya. Oke, kita masuk ke materinya tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ini kita bagi menjadi 4 pokok bahasan. Yang pertama, pengertiannya. Yang kedua, tentang komponen penting dalam darah. Yang ketiga, jenis-jenis peredaran darah. Dan yang keempat, gangguan-gangguan serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Pokok bahasan yang pertama, kita mulai dari pengertiannya. Sistem peredaran darah merupakan suatu sistem organ yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh dan mengeluarkan zat karbon dioksida sisa proses metabolisme tubuh. Oke, next. Nah, di dalam sistem peredaran darah ini memiliki komponen-komponen yang penting. Di antaranya ada 3 komponen penting seperti jantung. Jantung merupakan organ yang berfungsi untuk memompa darah pada sistem peredaran darah. Nah, yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan bagian dari sistem sirkulasi yang mengangkut darah, di mana pembuluh darah terdiri dari 3, yakni arteri, kapiler, dan vena. Arteri merupakan pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Arteri memiliki dinding yang tebal dan elastis, denyutnya pun sangat terasa. Nah, kemudian sedangkan untuk vena merupakan pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa darah dari seluruh tubuh yang banyak mengandung CO2 untuk kembali ke jantung. Nah, kalau tadi arteri dindingnya tebal dan elastis, vena memiliki dinding yang tipis dan kurang elastis. Letaknya pun sangat dekat dengan permukaan kulit. Nah, yang terakhir ada kapiler. Kapiler merupakan pembuluh darah yang berfungsi untuk mengalirkan darah dan cairan penting dalam sistem sirkulasi pada tubuh. Nah, yang terakhir adalah darah itu sendiri. Darah merupakan cairan dalam tubuh yang berfungsi sebagai alat transportasi untuk oksigen dan zat-zat makanan. Oke, next. Komponen penyusun darah. Komponen penyusun darah terdiri dari plasma darah dan juga sel darah. Plasma darah merupakan 90% yang mengandung air dan sisanya terdiri dari zat makanan, vitamin, garam, dan mineral. Nah, sedangkan untuk sel darahnya itu terbagi menjadi 3 macam. Ada sel darah merah atau disebut eritrosit. Di dalam eritrosit terdapat zat warna yang disebut hemoglobin. Nah, hemoglobin dalam eritrosit ini
berfungsi untuk mengikat oksigen dan selanjutnya akan diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan yang kedua adalah sel darah putih atau disebut juga leukosit. Leukosit merupakan sel darah putih yang berfungsi untuk membunuh bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Yang terakhir ada keping darah. Keping darah atau trombosit merupakan sel darah yang berfungsi dalam pembekuan darah ketika terjadi luka. Jadi kalau ketika kita luka, trombosit ini akan membekukan darah sehingga darah yang dikeluarkan itu tidak terlalu banyak. Oke, next ada fungsi darah. Fungsi darah memiliki beberapa peran. Yang pertama sebagai alat pengangkut atau transportasi dari oksigen dan juga zat-zat makanan. Kemudian yang kedua untuk melindungi tubuh dari bakteri dan virus. Yang ketiga untuk menyembuhkan luka atau proses pembekuan darah. Dan yang keempat sebagai pengatur suhu tubuh agar tetap seimbang. Next, kita masuk ke pokok bahasan yang ketiga tentang jenis-jenis sistem peredaran darah. Jenis-jenis sistem peredaran darah terdiri beberapa bagian. Yang pertama ada sistem peredaran darah terbuka. Sistem peredaran darah terbuka merupakan sistem peredaran darah yang terjadi dari jantung langsung menuju ke rongga-rongga tubuh. Nah, sistem peredaran darah ini itu terjadi tanpa melalui pembuluh darah. Jadi kata kuncinya sistem peredaran darah terbuka itu tidak melalui pembuluh darah. Nah, contoh yang memiliki sistem peredaran darah terbuka adalah hewan-hewan invertebrata, yaitu serangga. Nah, kemudian kalau sistem peredaran darah tertutup merupakan sistem peredaran darah yang terjadi di dalam pembuluh darah, artinya dia memerlukan pembuluh darah. Contoh yang memiliki sistem peredaran darah tertutup adalah hewan-hewan vertebrata seperti amfibi, aves, dan juga mamalia. Dan kita pun sebagai manusia memiliki sistem peredaran darah tertutup. Oke, next. Yang kedua ada sistem peredaran darah ganda dan sistem peredaran darah tunggal. Nah, bedanya untuk sistem peredaran darah ganda merupakan sistem peredaran darah yang dalam satu kali edarannya darah masuk ke jantung sebanyak 2 kali. Jadi ganda di sini artinya peredaran darah yang melalui jantung sebanyak 2 kali. Sedangkan kalau peredaran darah tunggal berarti sistem peredaran darah yang melalui jantung sebanyak betul 1 kali. Nah, yang terakhir ada sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Nah, keduanya ini contohnya juga terjadi pada kita ya, manusia. Bedanya apa sih? Sistem peredaran darah kecil itu lebih pendek. Dari bilik kanan kemudian diangkut oleh arteri menuju ke paru-paru. Dari paru-paru akan terjadi pertukaran gas yang selanjutnya diangkut oleh vena menuju jantung bagian serambi kiri. Sedangkan untuk peredaran darah besar, sistem peredaran darah besar ini merupakan proses sistem peredaran darah yang memiliki alur lebih panjang karena dia harus melalui seluruh tubuh dulu. Jadi sistem peredaran darah besar alurnya dimulai dari
jantung bagian bilik kiri, kemudian melalui aorta, diangkut oleh arteri menuju ke kapiler seluruh tubuh, kemudian diangkut kembali oleh vena menuju ke serambi kanan jantung. Oke, ini Miss tampilkan dua gambar sistem peredaran darah pada manusia. Di sini ada keterangannya nih, peredaran darah kecil, yang di sini peredaran darah besar. Nah, tadi kan kalau sistem peredaran darah kecil mulainya dari sini ya, dari bilik kanan ya, kemudian diangkut oleh arteri menuju ke paru-paru. Nah, di sini ada tandanya nih, warna biru. Nah, artinya apa sih? Ternyata artinya untuk yang warna biru di sini, darah yang diangkut itu memiliki kandungan karbon dioksida yang lebih banyak. Nah, kemudian di sini berubah warna, artinya ketika sudah pertukaran gas dari yang kaya akan CO2 menjadi kaya akan oksigen, kemudian dibawa oleh arteri menuju ke jantung kembali nih, bagian serambi kiri. Dari serambi kiri masuk ke bilik kiri, dari bilik kiri nah dia sekarang ke proses peredaran darah besar. Dia dari bilik kiri menuju aorta, kemudian diangkut oleh arteri menuju ke kapiler seluruh tubuh. Di sini ada pertukaran gas lagi nih, yang tadinya darah kaya akan oksigen menjadi darah kaya akan karbon dioksida. Nah, dari kapiler seluruh tubuh di sini akan diangkut oleh vena menuju ke balik ke jantung. Bagian mana? Ini apa namanya? Iya betul, serambi kanan. Oke, next. Selanjutnya adalah gangguan pada peredaran darah manusia. Gangguan pada peredaran darah manusia, kalau misalnya pada sistem peredaran darah memiliki gangguan-gangguan tertentu, akan menyebabkan beberapa jenis penyakit. Di antaranya adalah yang pertama ada hipertensi, sering juga disebut sebagai tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi di sini merupakan penyakit yang disebabkan oleh adanya penyempitan pembuluh darah. Kemudian selanjutnya ada anemia. Anemia merupakan gangguan pada sistem peredaran darah disebabkan adanya kekurangan sel darah merah. Nah, biasanya orang-orang yang mengalami anemia ini akan mudah lelah, letih, kemudian pucat, dan juga cepat pusing. Nah, ini ciri-ciri dari orang yang mengalami anemia. Kemudian stroke. Udah pada tahu ya stroke itu apa? Iya, hal ini kenapa sih bisa terjadinya stroke? Karena adanya pemecahan pembuluh darah di otak. Nah, selanjutnya ada penyakit leukemia. Leukemia ini atau sering juga disebut dengan kanker darah. Kanker darah dapat terjadi akibat adanya kelebihan produksi sel darah putih secara tidak normal. Oke, next, yang terakhir ada hemofilia. Hemofilia ini bisa disebabkan juga karena keturunan. Nah, jadi hemofilia merupakan gangguan pada sistem peredaran darah dengan adanya sulit untuk darah bisa membeku. Jadi kalau misalnya kalian ketika luka, itu yang memiliki hemofilia akan sulit untuk berhenti si aliran darahnya itu. Nah, lama-kelamaan kalau itu bahaya ya, jadi kita akan kehabisan darah. Yang terakhir
agar supaya sistem peredaran darah kita berjalan secara normal dan juga teratur, kita perlu menjaga kesehatan dari organ-organ sistem peredaran darah tadi. Caranya gimana? Nah, kita bisa melakukan aktivitas seperti istirahat yang cukup, olahraga secara teratur, kemudian makan makanan yang bergizi dan sehat. Oke, kita udah ada di akhir sesi. Miss udah sisipkan beberapa latihan soal, ada 10 nomor. Jadi untuk adik-adik sekalian, upayakan untuk jawab soalnya ya. Kemudian jawabannya bisa dikirim ke Miss Dede atau Miss Ati melalui WA. Nah, nanti biar bisa Miss review kira-kira adik-adik sekalian masih banyak salah di nomor berapa. Nanti kita akan bahas di kelas selanjutnya. Tetap ikutin terus informasi dari kakak-kakak Miss Akademik ya. Oke, yang tadi nomor 1, 2, ini nomor 3, 4, ini nomor 5, nomor 6, nomor 8, 9, 10. Oke, perlu diulang nggak? Oke, diulang ya. Dari nomor 1 bisa kalian screenshot dulu. 1, 2. Oke, udah ya. 3, 4. Sip. Nomor 5. Oke. Nomor 6, 7. Nah, di nomor 7 ini berarti ada 3 nomor nih yang diminta ya. Next, nomor 8, 9, dan 10. Oke deh, tetap semangat ya belajarnya. Dan jangan lupa soal yang udah dikasih dikerjain. Nanti kita akan ketemu lagi dan bahas di kelas selanjutnya. Oke, Miss mohon pamit. Dan makasih buat teman-teman atau adik-adik sekalian yang udah ngikutin video Miss kali ini. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.